Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah toksikologi, Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 8 orang, yang dimana diantaranya ada Ayla Afra Al-Hadi, Davin Al-Farid, Dea Naswa Nabila, Gresa Ainunisa, Hania Hardianti, Kairunisa, Natasha Syafitri, dan Sakura Hijriani. Baik, izinkan kami melakukan presentasi tentang cabang-cabang ilmu dari toksikologi. Sebelum kita masuk lebih dalam membahas tentang ilmu toksikologi sendiri, alangkah baiknya kita mengenal apa itu ilmu toksikologi. Baik, kita mulai mungkin dari definisi toksikologi. Jadi, untuk definisi toksikologi sendiri yaitu ilmu yang mempelajari atau studi yang mempelajari tentang zat-zat kimia dan dampaknya yang berpotensi akan membahayakan bagi organisme hidup termasuk manusia sendiri. Di mana toksikologi sendiri ini meliputi ada sifat, efek, serta mekanisme kerja zat-zat kimia yang akan berdampak atau berbahaya bagi organisme hidup. Adapun tujuan utama dari toksikologi sendiri yaitu untuk memahami bagaimana zat-zat kimia dapat mempengaruhi organisme hidup dan untuk mengidentifikasi risiko kesehatan yang terkait dengan paparan zat-zat tersebut. Dalam penelitian toksikologi, ada juga uji coba dilakukan pada hewan atau sel-sel dalam kultur. Ilmu toksikologi sendiri, di mana nantinya akan mempelajari tentang zat-zat kimia yang akan berdampak atau berbahaya bagi tubuh sendiri, atau yang sering kita sebut dengan racun. Untuk itu, ada beberapa cabang ilmu dari toksikologi sendiri. Mari kita masuk pada cabang-cabang tersebut. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan ini merupakan bidang ilmu cabang toksikologi yang merupakan studi dampak bermacam-macam zat kimia yang berpotensi merugikan dan tidak disengaja ditemukan pada jaringan biologi, khususnya pada jaringan hidup manusia, serta muncul sebagai polutan bagi organisme hidup. Nah, istilah dari lingkungan ini mencakup dari udara, tanah, serta air. Baiklah, masuk pada contoh dari toksikologi lingkungan. Yang pertama, pembuangan asap mobil. Pada pembuangan asap mobil mengandung 9% karbon monoksida. Nah, jika macet, maka tingkat bahaya seperti keracunan itu cukup tinggi. Lalu yang kedua ada asap rokok. Asap rokok ini mengandung gas karbon monoksida. Pada orang dewasa yang tidak merokok, terbentuk karboksi hemoglobin tidak lebih dari 1%. Tetapi pada perokok berat dapat membentuk 5-10%. Nah, jika pada ibu hamil yang merokok, itu dapat menimbulkan bahaya pada janinnya tersebut. Lalu yang ketiga ada pencemaran air. Pencemaran air ini terjadi akibat kegiatan pembuangan limbah, sehingga dapat bersifat toksik. Yang kedua yaitu toksikologi forensik. Ini merupakan cabang dari toksikologi yang mengkaji terkait dua aspek, yaitu aspek medis dan aspek hukum atas pengaruh berbahaya zat kimia pada manusia. Toksikologi ini menekunkan diri pada aplikasi atau pemanfaatan ilmu toksikologi untuk kepentingan peradilan, yang mana pada toksikologi ini kita akan melakukan analisis kualitatif maupun kuantitatif dari racun sebagai bukti fisik dan menerjemahkannya ke dalam ungkapan apakah ada atau tidaknya racun yang terlibat dalam suatu tindakan kriminal yang nantinya akan menjadi bukti dalam pengadilan. Nah, berikut adalah tabel dari contoh-contoh bahan kimia beracun. Terdapat beberapa jenis bahan beracun dengan akibat yang ditimbulkan yang berbeda-beda. Misalnya, pada suatu industri terjadi kasus keracunan dari bahan-bahan beracun pada salah satu karyawannya. Dan akibat yang ditimbulkan itu misalnya dia mengalami pusing, kejang, hilang kesadaran, ataupun bahkan kematian. Nah, dari hal ini, dari akibat yang ditimbulkan bisa kita simpulkan, bisa kita analisis bahwa
karyawan tersebut mengalami keracunan dari suatu zat beracun yaitu pestisida. Dengan kata lain, dari akibat yang ditimbulkan tersebut, kita bisa menganalisis atau mengambil suatu keputusan terkait zat beracun apakah yang menyebabkan keracunan pada seorang korban tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang toksikologi ekonomi yang merupakan cabang toksikologi yang menguraikan pengaruh berbahaya zat kimia yang dengan sengaja dipenjankan pada jaringan biologi dengan maksud untuk mencapai pengaruh atau efek khas, seperti obat, zat tambahan, dan pestisida. Suatu zat dikatakan racun bila zat tersebut menyebabkan efek yang merugikan pada penggunanya. Hampir pada setiap manusia dapat dinyatakan jumlah tertentu dari timbal, air raksa, dan diklorodipenil trikloroetana. Namun demikian, zat ini tidak dapat menimbulkan gejala keracunan selama jumlah yang diabsorpsi berada di bawah konsentrasi toksik. Sebaiknya, bila zat tersebut diabsorpsi dengan jumlah yang besar, maka zat ini dapat menimbulkan gejala keracunan. Nah, jadi kesimpulannya bahwa pembuktian racun pada konsentrasi yang subtoksik mempunyai arti penting karena dengan mengetahui adanya bahaya pada saat yang tepat, maka dapat dihindari yang lebih lanjut sehingga kerusakan dapat dihindari. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang toksikologi genetik yang merupakan cabang ilmu toksikologi yang mempelajari tentang pengaruh toksikan berupa agen fisika maupun kimia pada genetik DNA dan proses sel genetik hidup. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah toksikologi genetik. Kerusakan gen dapat terjadi pada tingkat yang kecil, misalnya perubahan DNA atau melibatkan tingkat yang lebih tinggi, misalnya kerusakan pada kromosom. Adanya kerusakan pada gen yang tidak dapat diperbaiki secara cepat dan tepat dapat mengubah sekuens atau urutan DNA dan menyebabkan mutasi. Kelainan genetik, cacat kongnital, dan kanker merupakan contoh akibat mutasi gen yang diwariskan. Selanjutnya adalah toksikologi reproduksi dan perkembangan. Toksisitas reproduksi telah didefinisikan sebagai efek bahan kimia apapun yang akan mengganggu kemampuan atau potensi reproduksi. Toksisitas perkembangan didefinisikan sebagai efek samping yang diinduksi selama kehamilan atau sebagai akibat dari paparan orang tua yang dapat dimanifestasikan pada setiap titik dalam rentang hidup organisme. Baiklah, selanjutnya ada bahan kimia yang menimbulkan efek toksik. Pertama, efek pada pekerja perempuan. Efek ini yang timbul pada pekerja perempuan cukup bervariasi, seperti gangguan menstruasi yang timbul karena zat benzena, kloropen, merkuri, anorganik, stirena, dan toluena. Kedua, ada aborsi atau infertil yang terjadi sebab zat gas anestesi, timbal, benzena, sitotoksik, etilen oksida, dan formaldehida. Yang ketiga ada BBLR yang terjadi karena zat karbon monoksida, formaldehid, dan viniklorida. Kedua, efek pada pekerja laki-laki. Efek yang mungkin timbul pada pekerja laki-laki seperti libido dan impoten kloropen yang terjadi dengan zat mangan, timbal anorganik dan organik, metil anorganik, toluene disodinat, dan vinilklorida. Yang kedua ada testis atau infertil yang terjadi sebab zat kloropen, timbal organik atau organik, dan dibromokloropropon. Yang terakhir ada spermatoktasitas yang terjadi karena karbaril, CS2, sitotoksik, dan timbal. Toksikologi industri. Toksikologi industri itu adalah cabang toksikologi yang mempelajari toksik di tempat kerja dan efeknya terhadap pekerjaan yang terpapar toksik di tempat kerja. Efek toksikologi industri. Efek toksikologi industri itu terdiri dari 3. Yang pertama, toksisitas pada kulit. Paparan bahaya kimia pada kulit adalah salah satu dari 3 jalur masuk utama xenobiotik. Yang kedua, toksisitas pada sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah organ target untuk gas dan partikulat di udara. Dan efek toksik yang diberikan dapat terjadi secara langsung, tertunda, atau jangka panjang, dan kumulatif.
Yang ketiga, toksisitas pada sistem saraf. Kompleksitas sistem saraf dapat membuatnya rentan terhadap xenobiotik, tetapi juga dapat memberikan perlawanan terhadap serangan zat toksikan. Selanjutnya, efek toksikologi industri. D. Toksitas pada ginjal. Yang E. Toksitas pada hati. Toksitas hepatoseluler dapat ditimbulkan dari cedera hati atau hepar terinduksi obat (DILI) yang umumnya terdiri dari nekrosis hepatosit, tetapi juga dapat mencakup steatosis atau akumulasi lipid intraseluler. Yang F. Toksitas pada sistem reproduksi dan perkembangan. Toksikan reproduksi dapat mengubah dan memengaruhi fungsi normal dari hipotalamus, hipofisis, anterior, dan kelenjar reproduksi yang terlibat dalam regulasi hormonal dan dalam proses reproduksi. Selanjutnya G. Toksitas pada sistem kekebalan tubuh. Paparan zat toksikan tertentu dapat menjadi faktor penting dalam memicu penurunan respons imun di dalam tubuh melalui reaksi imunosupresi atau bahkan menginduksi hipersensitivitas melalui reaksi imunostimulasi. Yang H. Toksitas pada sistem indera, yaitu ada toksitas pada indera penglihatan, indera pendengaran, pada sistem vestibular, pada sistem somatosensori, dan pada indera penciuman. Demikian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.